bagus yang ini yang 8,5 ini petani ini. Ya, alhamdulillah diberi bantuan. Mungkin ya agak lebih baik dari sekarang gitu. Hanya mengeluh saja, Pak. Jadi mereka membandingkan dengan beras yang mereka konsumsi tiap hari. Itu kan alokasinya sebenarnya itu uang 200, namun pemerintah daerah dibelikan beras 20 kilo. Berarti 1 kilo kan 10.000. Jangan menjadikan momen situasi seperti ini untuk dijadikan alasan untuk menimbulkan atau berperilaku merugikan keuangan negara. Kita itu memberikan sesuatu, kita makan mau, dimakan masyarakat kita mau. Jangan sampai masyarakat menjadi korban lagi. Sehingga ke depan itu benar-benar beras itu layak dimakan oleh penerima. Sekali lagi mengingatkan dan menghimbau kepada teman-teman pelaksana untuk tidak memanfaatkan situasi bencana untuk melakukan pelanggaran terhadap keuangan negara. Kalau penegak hukum ingin ini dilanjutkan penegak hukum dari DPRD rekomendasi. Barang siapa yang memanfaatkan situasi bencana untuk memperkaya diri sendiri, maka dia akan diancam dengan hukuman mati. Apapun programnya harus layak dimakan oleh masyarakat Kabupaten Nganjuk. Kalau penegak hukum ingin menegakkan, monggo. Apa kabar pemirsa Akurasi TV dimanapun Anda berada? Itu tadi pemirsa, ringkasan penjelasan dari sebagian warga dan perangkat desa terkait bantuan sosial dampak dari wabah COVID-19 Corona berupa beras sebanyak 20 kg. Warga mengeluhkan kualitas beras yang bersumber dari APBD Kabupaten Nganjuk tersebut. Begitu mendengar adanya keluhan warga, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Nganjuk Edi Santoso langsung melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah wilayah kecamatan. Tidak hanya melakukan sidak, politisi Partai Hanura itu juga memberi sejumlah sak beras bantuan sosial karena dinilai kualitasnya jelek untuk dijadikan contoh. Padahal di awal pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk melakukan realokasi anggaran COVID-19, Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Firmansyah Subhan sudah mewanti-wanti dan mengingatkan pelaksana kegiatan agar berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari anggaran negara itu. Apa sebenarnya yang menjadi keluhan warga terkait dengan bantuan sosial berupa beras tersebut? Bersama saya Agus Bima, berikut adalah liputan selengkapnya. Pandemi global virus COVID-19 Corona terus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga pemerintah desa. Hal itu disebabkan dampak yang diakibatkan dari virus yang berasal dari kota Wuhan, Cina itu sangatlah beragam. Mulai dari masalah kesehatan, sosial, budaya, dan yang terparah adalah masalah ekonomi. Untuk itu, pemerintah pun mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan COVID-19 Corona sekaligus dampak yang ditimbulkan. Mulai dari bantuan langsung tunai berupa uang hingga beras dengan jumlah yang beragam yang bersumber dari APBN pusat, APBD provinsi, APBD kabupaten, hingga dana desa. Seperti halnya di Kabupaten Nganjuk yang telah menyalurkan bantuan sosial berupa beras untuk masyarakat terdampak. Namun sayangnya belakangan di sejumlah wilayah kecamatan, bantuan beras sebagai bahan utama pangan itu dipersoalkan karena kualitasnya. Beras bantuan sosial dari pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk yang dibagikan kepada warga penerima berkualitas di bawah beras hasil panen petani lokal yang dikonsumsi sehari-hari. Kualitas beras bansos itu pun dikeluhkan warga penerima. Seperti halnya di Desa Ketawang, Kecamatan Gondang. Saat dibuka dari karungnya, beras bantuan itu terlihat bercampur sekam. Selain itu tidak sedikit beras yang pecah-pecah. Bahkan beras secara keseluruhan terlihat berwarna buram dan menguning. Hal itu seperti disampaikan oleh Nenek Supinah, warga penerima bansos berupa 20 kg beras itu. Menurutnya mutu beras bansos itu lebih buruk ketimbang beras hasil petani di desanya yang biasanya dikonsumsi warga. Beras bansos tersebut warnanya buram menguning
Sedangkan beras petani lokal lebih putih dan bersih. Beras yang biasanya dikonsumsi warga dengan warna putih dan bersih tersebut harganya berkisar antara Rp8.500 per kilogram. Padahal beras bansos pemerintah Kabupaten Nganjuk yang kualitasnya di bawah beras petani lokal itu dianggarkan sebesar Rp10.000 per kilogram dari APBD Kabupaten Nganjuk. Karena hal itu, Nenek Supinah berharap jika nantinya kembali diberikan bantuan, kualitas berasnya menjadi lebih baik. Bantuan beras dari Pemkap ya? Iya, Berapa kilo, Bu? 20. Berasnya gimana, Bu? Ya begini, seperti ini. Gimana itu? Kuning atau hitam? Kalau dibanding dengan beras yang punya Ibu di sini, gimana, Bu? Ya bagus yang punya sendiri. Harganya yang punya sendiri itu berapa, Bu? 85. 8.500. Itu yang dari petani sini ya? Iya, di toko 9.000. Di toko 9.000. Iya. Bu, kalau yang bantuan dari Pemkap itu tahu harganya berapa per kilo, Bu? Katanya 10.000. 10.000. Tapi lebih bagus yang mana menurut? Ya, lebih bagus yang ini yang 8,5 petani. Bu, gimana perasaannya dapat beras yang kuning Ya, seperti ini? anu lah ya, ada sanksi lah. Lihat sama. Bagus. Selama ini pernah dapat informasi berapa harga beras setiap bantuan itu gitu? Harganya tuh nggak tahu. Nggak tahu. Cuman tahu-tahu Tahu-tahu dikasih. karena Ya. dikasih ya diterima. Ya. Bu, ini kan beras ini kan tidak hanya 1 bulan ini saja dikasih. Iya. Harapannya bantuan ke depan apa, Bu? Apa lebih bagus kualitasnya, minimal sama dengan punya petani sini atau bagaimana? Bagus yang petani sini. Harapannya pengen Ya. minimal kayak punya Ya. petani sini ya. Ya. Hal serupa juga disampaikan oleh Sumarti yang juga warga Desa Ketawang, Kecamatan Gondang. Wanita yang kini menganggur setelah tidak lagi bekerja di kota Surabaya dampak dari pandemi global coronavirus itu mengaku memilih memoleskan beras bansos yang diterimanya karena kondisinya buram. Hal itu dilakukan agar dia langsung bisa memasak beras bansos tersebut. Ibu 2 orang anak ini mengucapkan terima kasih karena telah mendapatkan bantuan. Dia berharap jika nantinya kembali diberikan bantuan beras, dapat langsung bisa dimasak tanpa harus dipoles terlebih dahulu. Berapa kilo, Bu? 20 kilo. Kalau untuk kualitas berasnya gimana, Bu? Hitam, Pak. Itu tadi Pak, sudah agak putih itu. Tidak dipoles, Pak. Seumpama beli di sini harganya berapa, Bu, beras itu? 8.000 apa 8,5 gitu, Pak. Ibu menerima ini memang ibu warga terdampak atau gimana ini? Iya, tapi yang dapat ibu saya Tasmi. Oh, yang dapat Bu Tasmi. Iya, ibu saya. Kalau ibu sendiri sebelumnya di mana? Tidak dapat. Tapi ibu juga terdampak sebenarnya. Iya, Ibu sebelumnya kerja di mana ini? di Surabaya. Sekarang pulang di sini. Iya. Kenapa kok pulang? Ya, itu ada itu musibah konflik 19 gitu. Oh, udah lama pulang ini? Udah 1 bulan lebih. Terus selama ini kerja nggak, Bu? Enggak. Kalau harapannya Ibu terkait bantuan beras ini? Ya, alhamdulillah diberi bantuan. Untuk terkait kualitasnya harapan dari pemerintah yang bisa Ya, mungkin ya agak lebih baik dari sekarang gitu. Biar bisa langsung dimakan gitu maksudnya? Biar langsung bisa dimakan gitu, Pak. Kalau ini tadi dipoles dulu. Iya, dipoles dulu. Sementara itu, Sekretaris Desa Ketawang Puguh Pujianto mengungkapkan pihak desa tidak bisa berbuat banyak terkait dengan beras bansos yang diterima oleh masyarakat itu. Hal itu dikarenakan pemerintah desa hanya bertugas membagikan beras bansos tersebut kepada warga. Pujianto menyampaikan meski warga menerima beras bansos tersebut, namun mereka rata-rata mengeluhkan tentang kualitasnya.
Hal itu dikarenakan karena antara beras bansos yang diterima dengan beras yang biasa dikonsumsi warga kualitasnya berbeda. Karena hal itu seperti halnya harapan warga, jika nantinya kembali mendapat bantuan, Pujianto berharap kualitas beras diperbaiki setidaknya seperti halnya beras yang dikonsumsi masyarakat desa Ketawang selama ini. Ya, terima kasih Pak. Ini untuk yang khususnya perangkat kita kan hanya penyalur ya. Jadi kita hanya menerima bantuan tersebut terus kita salurkan. Jadi apapun itu yang kita terima ya seperti itu karena desa hanya sebagai penyalur. Nah untuk yang mekanisme yang lain-lain kita kurang memahami itu. Pak, kalau sejauh ini sudah ada keluhan yang masuk ke desa nggak soal kualitas? Hanya mengeluh saja Pak. Jadi mereka membandingkan dengan beras yang mereka konsumsi tiap hari. Jadi kok beda gitu aja. Beda itu gimana katanya? Lebih bagus atau lebih gimana? Ya untuk kualitasnya sih kurang. Masyarakat mengeluh bahwasanya ini kualitasnya kurang. Nah, mungkin harapannya ke depan, jadi untuk bulan berikutnya mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk kualitasnya sehingga masyarakat bisa menerima beras yang benar-benar memiliki kualitas yang baik. Pak, kalau jumlah penerimanya di sini yang bantuan beras dari Pemkab itu berapa? Di sini sekitar kurang lebih 62 kakak. Untuk bantuan beras ini berarti yang pertama ya? Iya, untuk yang pertama kali. Terkait dengan informasi jeleknya kualitas beras bansos dari pemerintah daerah itu pun mendapat reaksi dari wakil rakyat. Edi Santoso selaku Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Nganjuk menyampaikan, begitu mendengar tentang bansos beras yang kualitasnya di bawah standar itu, dia langsung melakukan cek lapangan atau sidak ke sejumlah wilayah kecamatan. Tidak hanya melakukan inspeksi mendadak, politisi Partai Hanura itu bahkan sampai membeli beberapa karung beras warga seharga 200.000 untuk tiap saknya sebagai contoh. Edi Santoso menyayangkan kualitas beras yang diterima masyarakat terdampak. Untuk itu dia berharap pelaksana kegiatan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, Edi Santoso juga memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum atau APH untuk melakukan penyelidikan jika nantinya memang ditemukan adanya pelanggaran. Saya menyayangkan. Dari kemarin saya menyidak Kecamatan Baron, Kecamatan Patialrowo, lalu kita langsung ke Gondang. Ternyata saat dimulai dari Senjayan, terus Jongglugu, Ketawang tidak saya lanjutkan. Dari 3 desa itu kita menemui beras yang benar-benar itu kurang baik. Makanya saya tidak ingin, ini hanya opini. Terus saya beli dari Senjayan 1 Glangsing 520 kilo, dari Ketawang 1, dari Jongglugu 1, saya bawa pulang sebagai bukti. Dengan beli berapa Ketua? Ya sama 200, karena 20 kilo saya beli 200 per saknya. Itu kan alokasinya sebenarnya itu uang 200, namun kita sebagai kita belanjakan, kita beli oleh pemerintah daerah dibelikan beras 20 kilo, tapi anggarannya 200. Seharusnya kalau dana 200 itu kalau 20 kilo itu kan berarti 1 kilo kan 10.000, tapi kalau dibelikan 9.500, yang 500 untuk akomodasi, kita kan tidak ada masalah. Yang penting itu gini, kita itu memberikan sesuatu, kita makan mau, dimakan masyarakat kita mau. Kita enggak, ini beras model apa, enggak apa-apa. Yang penting seperti itu. Makanya kalau ingin tahu sebenarnya oleh pihak siapa saja, beras ini saya bawa sebagai bukti dan fakta, bukan opini, tapi kenyataan yang ada di lapangan. Harapan saya wabah Kabupaten Nganjuk ini COVID-19 ini kita selesaikan kapan, jangan sampai masyarakat menjadi korban lagi. Sehingga kita benar-benar dari awal menganggarkan, katanya dinas sosial itu datanya mendapat dana APBD itu 15.800, terus kita naikkan lagi menjadi 18.000, terus kita naikkan
deal sebelum hari raya 20.000 dan setelah hari raya ternyata 26.464. Ini kita belum tahu yang jumlahnya itu. Oleh sebab itu harapan saya kita evaluasi bersama sehingga ke depan itu benar-benar beras itu layak dimakan oleh penerima. 9.500 saya kira beras itu sudah sangat bagus di masyarakat, apalagi itu yang menangani adalah Bumdes. Saya senang menangani Bumdes ini. Bumdes bisa hidup sehingga undang-undang desa itu yang rencananya urbanisasi dari desa ke kota menjadi kota ke desa dengan adanya suatu pekerjaan ini. Tapi kembali lagi mutu yang pertama. Jangan sampai mutu yang sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah mutunya kurang baik. Sampai kapanpun saya akan menyidak tentang hal ini. Ada himbauan Ketua untuk masyarakat ataupun nantinya pelaksana kegiatan ini? Oleh sebab itu saya harap di seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk nanti kalau menerima dana bantuan beras dalam bentuk apapun, seandainya itu nanti kurang baik jangan diterima saja, karena mereka itu hak mereka. Berikan laporan kepada kepala desa atau kepala dusun sehingga itu kita laporkan beras itu bisa ditukar oleh pihak-pihak itu. Saya tidak ingin yang sudah dianggarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau provinsi nanti masyarakat menerima beras itu yang kurang baik, karena tujuan pemerintah adalah sangat mulia. Kalaupun ini nanti ditemukan sebuah pelanggaran itu, kalau memang ini ditemukan suatu pelanggaran, saya monggo-monggo saja. Kalau saya itu hanya gini, kalau penegak hukum ingin ini dilanjutkan penegak hukum dari DPRD rekomendasi, bahkan saya tidak ingin itu hanya terulang dan terulang kembali. Apapun programnya harus layak dimakan oleh masyarakat Kabupaten Nganjuk. Kalau penegak hukum ingin menegakkan, monggo, itu adalah hak mereka, hak beliau untuk menegakkan hukum yang ada di Kabupaten Nganjuk. di awal pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk melakukan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 Corona, Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Firmansyah Subhan sudah mengingatkan dan mewanti-wanti kepada pemerintah daerah sekaligus pelaksana kegiatan agar berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari anggaran negara. Karena sesuai dengan surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menurut Kejari Nganjuk, barang siapa yang melakukan tindakan memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan keadaan atau situasi darurat diancam dengan ancaman hukuman mati. Diperkenankan untuk melakukan revisi anggaran dan itu bervariasi dari kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lainnya. Nah, untuk pelaksanaannya saya sekali lagi mengingatkan dan menghimbau kepada teman-teman pelaksana untuk tidak memanfaatkan situasi bencana untuk melakukan pelanggaran terhadap keuangan negara. Begitu juga dengan aparatur desa, kami juga menghimbau jangan menjadikan momen situasi seperti ini untuk dijadikan alasan untuk menimbulkan atau berperilaku merugikan keuangan negara. Sekali lagi, karena ancamannya adalah bisa dengan hukuman mati. Seperti apa yang disampaikan dalam surat edaran KPK bahwa seseorang atau barang siapa yang memanfaatkan situasi bencana untuk memperkaya diri sendiri, maka dia akan diancam dengan hukuman mati. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.